Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bagikan tutorial cara mengedit video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Pertama, kita buka aplikasi KineMaster. Kemudian kita pilih empty project. Selanjutnya kita mulai memilih media browser. Kita akan gunakan sebagai background. Kita pilih putih. Setelah itu kita akan tambahkan untuk thumbnailnya berupa gambar. Kita sesuaikan ukurannya. Kita ambil lagi gambar yang lain. Kita sesuaikan ukurannya, kita letakkan di bagian atas. Kemudian kita tambahkan judul tugas. Kita sesuaikan warnanya dan jenis huruf yang diinginkan. Pilih jenis hurufnya dan juga warnanya. Selanjutnya kita tambahkan nama yang membuat. Kita pilih jenis hurufnya. Kita pilih warnanya. Oke, jika sudah, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita pilih gambar yang kita jadikan sebagai background. Kali ini saya mengambil gambar dari Pinterest. Kemudian kita ambil video kita. Kita sesuaikan ukurannya. Untuk bagian ini kita sesuaikan. Kita tarik bagian ini supaya menjadi semakin panjang, karena ini akan saya gunakan sebagai background hingga akhir video. Kemudian kita mulai ke video kita sesuaikan ukurannya dan kita aktifkan chroma key. Kita sesuaikan supaya gambar kita terlihat lebih jelas.
Jika sudah, kita pilih oke. Lalu kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan pelajari materi tematik, khususnya materi adaptasi pada tumbuhan. Ini kita hentikan, lalu kita tambahkan tulisan mengenai materi yang akan kita pelajari. Kita sesuaikan ukurannya. Kita beri warna sesuai yang kita inginkan atau jenis huruf yang sesuai kita inginkan. Kita beri efek. Oke. Lalu kita lanjutkan. Sudah siap? Silakan mengikuti kegiatan pelajaran berikut. Sama seperti makhluk hidup yang lain, tumbuhan juga melakukan adaptasi. Masih ingat apa artinya adaptasi? Ya, benar. Kita hentikan, lalu kita tambahkan tulisan penjelasan mengenai video tersebut. Jika sudah, kita sesuaikan ukuran dari hurufnya. Jika sudah selesai, kita tinggal centang yang tanda centang. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ada banyak cara yang dilakukan tumbuhan berkaitan dengan proses adaptasi ini. Misalnya dengan mengubah bentuk dari daun, batang maupun akar. Adaptasi pada tumbuhan yang berkaitan dengan perubahan bentuk tubuhnya dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok tanaman hidrofit. Ini kita tambahkan dengan jenisnya yang tadi. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Jika selesai, kita tanda centang. Kita lanjutkan. Dan tanaman xerofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang jumlah airnya sangat banyak. Nah, kita hentikan, lalu kita tambahkan teks. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Lanjutkan. Tumbuhan ini bagian akarnya berada di bawah permukaan air. Bagian batangnya biasanya berongga, sedangkan bagian daunnya biasanya lebar. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penguapan, karena tanaman ini hidup di daerah yang jumlah airnya sangat banyak. Contoh dari tanaman jenis hidrofit adalah tanaman
eceng gondok, tanaman teratai, dan tanaman kangkung. Selain hidrofit, ada juga tanaman yang melakukan adaptasi dengan jenis higrofit. Kita stop dulu, lalu kita tambahkan penjelasan mengenai tanaman higrofit. Kemudian kita atur ukuran hurufnya dan posisinya. Jika sudah, kita lanjutkan. Arti dari higrofit adalah tanaman yang hidup di daerah yang lembab. Salah satu ciri dari tanaman ini adalah ujung daun yang masih muda itu menggulung. Contoh dari tanaman higrofit adalah tanaman lumut, tanaman paku, dan tanaman keladi. Selanjutnya ada juga jenis tanaman yang tergolong xerofit. Stop, lalu kita tambahkan penjelasan tanaman xerofit. Kita beri penjelasan mengenai tanaman xerofit. Lalu kita atur ukuran hurufnya. Setelah selesai kita beri tanda centang, lalu kita lanjutkan. Tanaman xerofit itu biasanya hidup di daerah yang kering, sehingga jumlah airnya sangat terbatas. Untuk mengatasi kondisi ini, pada taman ini biasanya memiliki akar yang panjang. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai air yang berada di dalam tanah. Selain itu, bentuk batangnya biasanya tebal. Hal ini dimaksudkan untuk menyimpan cadangan air sehingga tanaman ini tidak kekurangan air. Pada bagian daun, ada beberapa tanaman yang melakukan modifikasi bentuknya sehingga bentuknya menyerupai daun. Mengapa hal ini dilakukan? Ya, hal ini dilakukan untuk mengurangi proses penguapan sehingga jumlah air yang ada dalam tubuhnya tidak akan habis. Selain ketiga jenis secara adaptasi di atas, ada juga tanaman yang beradaptasi dengan melakukan tingkah laku tertentu. Misalnya pada tanaman jati dan kita stop, lalu kita beri penjelasan. Lalu kita atur ukuran dari hurufnya. Ya sudah, kita lanjutkan. Tanaman randu. Kedua tanaman ini melakukan adaptasi tingkah laku, yaitu meranggas. Apa itu meranggas? Ya, benar. Meranggas adalah proses menggugurkan daun dari tanaman itu untuk mengurangi proses penguapan. Meskipun daunnya banyak berguguran, tanaman ini tidak mati. Nanti ketika musim hujan datang, maka tanaman ini akan memiliki daun yang dalam jumlah yang banyak lagi. Selain itu ada juga tanaman yang beradaptasi dengan mengatupkan daunnya ketika disentuh. Tahu apa namanya? Ya, tanamannya adalah tanaman putri malu. Itu salah satu contoh dari adaptasi tingkah laku.
Selain berbagai cara di atas, ada juga beberapa tanaman yang melakukan adaptasi dengan memiliki bagian tubuh tertentu untuk melindungi dirinya. Misalnya, memiliki duri pada batang atau daunnya. Contoh, tanaman mawar memiliki. Kita hentikan, lalu kita berikan penjelasan mengenai cara tumbuhan melindungi diri. Ini beberapa contoh tanaman yang memiliki duri. Kemudian kita posisikan di tengah-tengah. Kemudian kita lanjut. Memiliki duri pada bagian batangnya. Sementara itu, tanaman nanas memiliki duri pada tepi daunnya. Tanaman lain yang memiliki duri misalnya salak dan juga kaktus. Selain memiliki duri, ada pula tanaman yang melindungi dirinya dengan memiliki bulu yang terasa gatal. Nah, ini cara yang kedua, yaitu memiliki bulu yang terasa gatal jika terkena kulit. Kita jelaskan. Contohnya pada tanaman bambu. Pada bambu, bagian pelepahnya terdapat bulu yang bisa mengakibatkan rasa gatal jika terkena pada kulit manusia. Kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita lanjutkan. Misalnya pelepah pohon bambu. Ada pula tanaman yang melindungi diri dengan memiliki kandungan racun pada bagian tubuhnya. Ini kita tambahkan penjelasan tanaman yang memiliki racun pada bagian tubuhnya. Misalnya pada tanaman jarak. Kemudian tanaman gadung juga terdapat racun pada bagian tubuhnya. Kita sesuaikan ukurannya. Kita lanjutkan. Misalnya tanaman karet, tanaman gadung, tanaman kecubung, dan tanaman jarak. Pernahkah kalian makan gadung? Enak bukan? Nah, perlu cara yang tepat untuk memasak gadung sehingga kita bisa terhindar dari keracunan. Selain memiliki rasa yang enak, ternyata tanaman gadung jika tidak diolah dengan benar bisa mengakibatkan orang keracunan. Cara lain dari tanaman untuk melindungi diri adalah memiliki getah yang lengket. Oke, kita hentikan lalu kita beri keterangan. Misalnya pada tanaman nangka. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita lanjutkan. Contoh tanaman yang memiliki getah yang lengket adalah karet dan nangka. Barangkali kalian pernah ketika sedang berada di dekat pohon nangka, kalian terkena getah yang lengket. Nah, itu merupakan salah satu cara adaptasi dari tanaman nangka dalam melindungi dirinya. Cara lain dari tumbuhan untuk melindungi diri adalah memiliki cangkang yang keras. Contoh tanaman yang memiliki cangkang yang keras adalah kelapa, kelapa sawit, dan durian.
Selanjutnya kita tambahkan tanaman yang memiliki cangkang yang keras. Misalnya pada tanaman kelapa maupun kelapa sawit. Selain itu juga pada tanaman durian. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Jika sudah, kita lanjutkan. Cangkang yang keras adalah kelapa sawit, dan durian. Selanjutnya, salah satu cara untuk melindungi diri dari tanaman adalah memiliki rasa yang. Nah, ini kita tambahkan penjelasannya, memiliki rasa pahit atau masam. Contoh pada belimbing wuluh. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Jika sudah, kita lanjutkan. Tidak nyaman atau tidak enak ketika dirasakan. Kadangkala rasanya pahit, kadangkala rasanya asam. Salah satu contoh tanaman yang memiliki cara adaptasi ini adalah tanaman belimbing wuluh. Demikian tadi penjelasan Pak Farid tentang cara adaptasi pada tumbuhan. Mari kita simpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah proses penyesuaian diri pada makhluk hidup, termasuk pada tumbuhan. Selanjutnya, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ya, ada berbagai macam caranya. Ada yang melakukan perubahan bentuk batang, akar maupun daun. Ada juga yang melakukan adaptasi dengan perubahan tingkah laku. Ada pula yang melakukan adaptasi dengan merubah bentuk tubuhnya untuk melindungi dirinya. Sekian. Ini jika masih kurang panjang, kita bisa panjangkan sedikit. Oke, jika sudah selesai, lalu kita ekspor. Oke, demikian penjelasan saya tentang cara mengedit video menggunakan KineMaster. Terima kasih.